Dunia AI sekarang ini, wah, udah kayak arena pertarungan raksasa ya. Ada Gemini, ChatGPT, Kimi, dan puluhan nama lain yang muncul terus. Bikin pusing, jelas. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng kekacauan ini biar kita bisa nemuin juara AI yang bener-bener pas buat kamu. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Gemini, Kimi, atau ChatGPT? Pilih yang mana ya? Rasanya tuh kayak disuruh milih mobil, tapi kita nggak ngerti bedanya mesin V6 sama V8 itu apa. Tenang aja, di akhir pembahasan ini kamu bakal tahu persis kunci mana yang paling pas buat mesin kebutuhan kamu. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama, kita bakal adu para jagoan yang bisa semuanya. Terus, kita kenalan sama para spesialis yang punya kekuatan super unik. Kita bahkan bakal ngintip ke dapur tempat AI-AI baru diracik. Sebelum akhirnya kita temukan pasangan AI yang paling sempurna buat kamu. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, ronde pertama. Para jagoan serba bisa. Anggap aja ini pertarungan kelas berat antara dua nama yang mungkin udah sering banget kamu dengar. Mereka ini ibarat gerbang utama ke dunia AI buat jutaan orang. Siapa lagi kalau bukan Gemini dan ChatGPT. Di sudut pertama, kita punya Gemini, jagoannya Google. Eits, jangan kira dia cuma jago ngetik doang ya. Gemini ini dirancang buat jadi master multitalenta, yang bisa ngeliat, dengerin, dan ngomong dalam berbagai format. Semuanya sekaligus. Jadi, apa sih maksudnya multimodal sejati? Gini deh, coba bayangin. Kamu foto isi kulkas kamu, terus nanya ke Gemini. Bikinin resep makan malam dong dari bahan-bahan ini. Gemini tuh nggak cuma baca tulisan kamu, dia bener-bener ngelihat gambar itu. Nah, kekuatan ini ditambah lagi dia nyambung langsung ke Google Search dan Docs, bikin dia jadi asisten riset yang luar biasa, apalagi buat kamu yang hidupnya udah di dalam ekosistem Google. Dan di sudut lainnya, sang legenda yang memulai semuanya, ChatGPT dari OpenAI. Kalau dunia AI itu panggung musik, dialah bintang rocknya. Kekuatan utamanya, kemampuannya merangkai kata-kata yang rasanya tuh alami banget, kreatif banget, seolah-olah kamu lagi ngobrol sama penulis super jenius. Nah, disinilah ChatGPT benar-benar bersinar. Kreativitas tanpa batas. Kamu butuh draft email marketing, skrip video, atau bahkan puisi cinta, dia jagonya. Buat para programmer, dia ini udah kayak temen ngoding terbaik buat nyari error. Dan dengan ribuan aplikasi tambahan atau plugin, kemampuannya bisa ditambahin buat ngelakuin hampir apa aja. Oke, cukup soal para jagoan serba bisa. Sekarang kita masuk ke dunia para spesialis. AI yang nggak berusaha ngelakuin semuanya, tapi punya satu kekuatan super yang nggak ada tandingannya. Ini bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas kemampuan. Coba lihat angka ini. 1 juta. Ini bukan rupiah ya, tapi 1 juta kata. Dan ini bukan salah ketik loh. Inilah kapasitas otak dari AI spesialis pertama kita, Kimi. Dan kekuatan super ini benar-benar mengubah cara kita menganalisis dokumen. Kenalin Kimi dari Moonshot AI. Kamu pernah ngerasa tenggelam dalam tumpukan laporan riset, dokumen hukum yang tebel-tebel, atau skripsi? Anggap aja Kimi ini penyelam ahli yang bisa nyemplung ke lautan teks itu buat kamu dan balik lagi sambil bawa mutiara informasi yang kamu cari. Kekuatan supernya ini namanya jendela konteks masif. Gampangnya gini, Kimi punya ingatan jangka panjang yang luar biasa. Kamu bisa kasih dia seluruh novel Harry Potter dan nanya, di halaman berapa sih Dobby pertama kali muncul? Dia bakal tahu jawabannya. Inilah yang bikin dia jadi alat yang tak ternilai harganya buat mahasiswa, peneliti, atau pengacara yang harus nyaring informasi dari puluhan file sekaligus. Sekarang kita geser ke Qwen dari Alibaba Cloud. Kalau kebanyakan AI raksasa lahir di barat, Qwen ini adalah jawaban tangguh dari timur. Dia dibangun dengan pemahaman yang mendalam soal konteks banyak bahasa dan kebutuhan bisnis di seluruh dunia. Nah, di sini letak kehebatannya. Qwen itu fasih banget dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, seringkali dengan nuansa yang lebih pas. Tapi yang lebih penting lagi, Alibaba bikin dia jadi open source. Ini tuh ibaratnya produsen mobil ngasih cetak biru mesin mereka ke publik, jadi para developer bisa bebas memodifikasi dan membangun aplikasi canggih di atasnya. Keren kan? Oke, tahan dulu. Kita bakal ganti persneling sekarang, dan ini drastis banget. Semua AI yang barusan kita bahas, itu kan produk jadi yang siap pakai. Nah, alat berikutnya ini beda total. Kamu nggak bisa ngobrol sama dia. Loh, terus apa dong? Inilah poin kuncinya.
DeepSet itu bukan mobil yang siap kamu kendarai. DeepSet itu ibarat pabrik canggih tempat para insinyur atau dalam hal ini para developer merakit mobil impian mereka sendiri dari nol. Nah, analogi ini ngejelasin semuanya. ChatGPT itu ibarat hidangan lezat yang udah tersaji di meja, siap santap. DeepSet, dia adalah dapur profesionalnya, lengkap dengan pisau paling tajam, oven paling canggih, dan bahan-bahan premium. Ini adalah tempat buat para koki, yaitu para developer, buat menciptakan resep AI unik mereka sendiri. Jadi, gimana cara masak di dapurnya DeepSet? Gini kira-kira. Pertama, developer milih mesin AI-nya, mungkin kayak Qwen tadi. Kedua, mereka ngasih makan mesin itu pakai data rahasia perusahaan mereka. Dan hasilnya, bisa jadi chatbot internal yang tahu segalanya tentang produk perusahaanmu atau sistem pencarian super pintar yang cuma bisa diakses sama tim kamu. Oke, kita udah ketemu para jagoan serba bisa, para spesialis dengan kekuatan super, dan bahkan kita udah ngintip dapurnya. Sekarang, bagian yang paling penting nih. Ayo kita rangkum semuanya buat nemuin pasangan AI yang paling sempurna buat kamu. Anggap aja tabel ini contekan utama kamu. Coba kita lihat bareng-bareng. Kalau kamu pengguna berat produk Google, lihat baris pertama. Gemini itu jodoh kamu. Kalau kamu seorang penulis atau programmer, mata kamu harusnya langsung ke ChatGPT. Pusing sama riset dan tumpukan PDF, Kimi adalah pahlawanmu. Dan terakhir, kalau kamu seorang developer atau kerja di bisnis skala global, Qwen nawarin kekuatan yang kamu butuhin. Gampang kan? Dan ini membawa kita ke kesimpulan paling penting. Lupakan pertanyaan, AI mana sih yang paling bagus? Pertanyaan yang benar itu, AI mana yang paling bagus buat gue? Nggak ada satu juara yang cocok buat semua orang. Juara yang sesungguhnya adalah alat yang bikin kerjaan kamu jadi lebih gampang, lebih cepat, dan lebih baik. Jadi aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat masa depan. Kira-kira nanti kita bakal punya satu asisten AI super yang bisa ngelakuin segalanya, kayak Jarvis di film Iron Man? Atau kita justru bakal punya satu tim AI spesialis di kantong kita? Satu buat nulis, satu buat riset, satu lagi buat ngoding. Coba dah pikirin, karena masa depan itu lagi kita bangun mulai hari ini.